Merenungkan firman Tuhan, sekalipun tidak bersifat ekspositoris, tetapi kita akan berefleksi terhadap satu catatan nyempil di dalam kitab Keluaran yang menurut saya maknanya sangat dalam. Terima kasih untuk pengurus yang mengajak saya merenungkan firman Tuhan ini. Terambil dari Keluaran pasal 31 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kita akan membaca secara berbalasan karena sebagian besar kita menggunakan Alkipun atau Alkitab, maka kita menggunakan terjemahan yang TB1. Kita akan baca secara berbalasan, saya ayatnya yang ganjil dan kalian semua ayatnya yang genap. Keluaran 31 ayat 1 sampai 11 demikian ada tertulis. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk kejayaan bumi timur dari suku Yehuda, dan telah kepenuhi dia dengan roh Allah, dengan kehalihan dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. juga telah menetapkan di sampingnya Oholiab bin Ahimaaz dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan kalian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadanya. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu. Yakni meja dengan perkasanya, kandil dari emas murni dengan segala perkasanya, mesbah pembakaran korban, Mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, Pakaian jabatan dari pakaian khusus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. minyak urapan dan ukuman dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Haruslah mereka membuat semuanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan berkomitmen untuk melakukannya. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, seperti saya katakan di depan, ya, ini bagian kecil dari kitab Keluaran yang begitu besar dan luas. Bagian ini merupakan desain, ya, bagian akhir dari desain tata cara bagaimana Allah menjumpai umatnya. Sekali lagi, Allah sendiri mendesain bagaimana idealnya Allah menjumpai umatnya dan umat itu saling berjumpa. Maka Allah mendesain apa yang disebut sebagai rumah atau kemah pertemuan. Karena saya katakan bagian akhir, karena kalau kita melihat desain Allah itu tentang relasi antara Allah dan umatnya itu didesain begitu detail. Kalau kalian scroll ke atas misalnya, dari pasal 20 sampai 23, itu berbicara tentang hukum-hukum Allah. Dimulai dari induknya 10 hukum, diterjemahkan di dalam hukum-hukum selanjutnya, yang kemudian dielaborasi di kitab Imamat. Ya, itu dimulai dari pembuatan bagaimana hukum itu dari Allah dan bagaimana melakukannya, pasal 20 sampai 23. Selanjutnya pasal 24 dan 25 berbicara tentang covenant atau perjanjian, yang ditandai dengan adanya tabut perjanjian. Di dalamnya di situ didesain juga pasal 24 sampai 25. Baru selanjutnya bagaimana kita berbicara di dalam
pertemuan itu sendiri didesain yang namanya kemah pertemuan atau kemah suci. Bagaimana ada pelataran, bagaimana ada ruang kudus, bagaimana ruang maha kudus, bagaimana warna kainnya, bagaimana susunan kemah untuk tempat tinggal dari para suku-suku yang mengelilinginya, bagaimana posisi keluarga Lewi dan lain sebagainya, semua disusun. Lebih khusus lagi sekarang berbicara orang yang bekerja di dalamnya, para imam dari keturunan Harun, ya. Di situ dilihat dari pasal 28 berbicara tentang bagaimana pakaian imam itu harus dipakai. Bagaimana membuatnya? Selanjutnya kekhususan para imam dalam melakukannya. Baru itu semua rancangan. Baru pasal 30 ya berbicara tentang mezbah persembahan. Semuanya masih berbicara desain. Ya. Nah, pasal 31 ini merupakan pelaksanaan dari desain Allah. Oleh karena itu Allah mengutus atau menunjuk atau menetapkan Bezalel, ya. Dikatakan, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Ya, setelah arsitek bekerja, setelah sipil bekerja, setelah bagian finansial, budgeting bekerja, maka perlu seorang mandor yang mengerjakan pembangunan. Allah kita itu Allah yang sangat teratur dan bukan Allahnya Marvel yang bisa menjentikkan jari semuanya beres. Perhatikan cara kerja Allah kita, begitu natural. Termasuk nanti kita akan melihat, ya. Saya bersyukur kalian memberi tema ini, sekalipun dalam tanda petik, gitu ya, kaitan antara amanat teks dan amanat khotbahnya. Kalau kita bikin sampel data itu, relasi yang bagus kan paling enggak 0,9 sekian gitu ya. Ini di bawah 0,7 sih. Tetapi begitu saya merenungkan lebih dalam, bahkan di dalam sampai dalam doktrin divine simplicity, ternyata wow banget gitu ya teks ini gitu ya. Terima kasih untuk hal itu. Jadi dikatakan setelah Allah mendesain semuanya, maka ditunjuklah Bezalel sebagai mandor dan disertai juga dengan Aholiab bin Ahisama. Ya, Aholiab juga diutus. Dua orang ini disebutkan telah dikaruniai oleh Allah dengan keahlian dan pengetahuan. Bahkan kalau kalian lihat sebelumnya menggunakan kata apa? Kupenuhi dia dengan kuasa Roh Kudus. Kuasai dia dengan Roh Allah. Kami di gereja baru mendiskusikan, jadi selama saya jadi penatua di bidang pembinaan, saya merancang pembinaan, kita sebutnya baik. Bina ajar iman Kristen. Itu mulai dari bibliologi, soteriologi, kristologi. Nah, bulan ini adalah pneumatologi. Terjadi perdebatan para fasilitator ketika membahas tentang karunia roh. Saya berprinsip semua karunia, semua bakat yang kita punya itu adalah karunia roh Allah. Maka Rasul Paulus di dalam surat Korintus mengatakan, berbagai karunia satu roh, berbagai pelayanan satu Tuhan, berbagai perbuatan ajaib satu Allah.
keren banget cara Paulus menyusun runtutan Trinitatis itu. Kalau berbicara pelayanan, itu Tuhan. Artinya apa? Relasi di dalam pelayanan adalah Tuhan dan hamba. Ketika berbicara karunia, equipment yang kita perlukan, berbicara dari yang memberi dan yang menerima. Ketika berbicara tentang perkenanan Allah, mujizat atau perbuatan ajaib itu membuktikan dengan perkenanan Allah adalah Bapa dan umatnya. Nah, ketika ini dibuat, ya, dalam diskusi kami, akhirnya ada satu pro bahwa karunia itu ya enggak, ya pokoknya untuk pelayanan. Terus saya tanya, saya punya karunia apa? Oh, sepakat, Mas Yonas gitu ya, berkarunia mengajar. Oke, kalau seandainya saya nggak jadi Kristen, kira-kira saya bisa ngajar nggak? Terus ada penceramah yang sangat keren, let's say misalnya dulu ya, waktu populer sekali kalau ngomong itu semua orang terpukau, misalnya A.A. Gim gitu, punya keren yang ngajar. Karunia kan, buktinya ketika ngajar terlongong-longong kok gitu kan. Bahkan ada kita yang banyak ini yang mendengarkan Habib siapa gitu, dengerin, memang enak cara membawakannya. Nah, akhirnya kami ada dua kubu dan kita diskusi, gali kitab lebih dalam lagi. Kita sepakat bahwa setiap karunia datang dari Allah, termasuk bakat-bakat, termasuk yang itu di luar kekristenan sekalipun. Tetapi itu menjadi karunia untuk pelayanan ketika Roh Kudus telah membaptis kita dan kita menjadi anggota kerajaan Allah. Maka dikatakan di sini keterampilan, keahlian, pengertian dari Bezalel dan Aholiab ini datangnya dari Roh Allah. Dan mereka ditunjuk untuk merealisasikan, untuk mewujud nyatakan desain Allah tentang sionawi. BCS itu nggak dimiliki oleh konsep agama manapun juga, hanya oleh Jewish dan kita. Maka kita mengenalnya sebagai Allah Trinitatis itu. Perhatikan, ketika Allah pertama kali memperkenalkan diri di Keluaran 20 ayat yang pertama, apa perkataannya? Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang mendatangi, Allah yang memperkenalkan diri, Allah yang menyapa umatnya, Allah yang ingin berrelasi. Ya, relasi itu penting bagi Allah. Maka ada 3 pribadi. Kalau satu pribadi, bagaimana berrelasi? Allah kita, Allah yang relasional. Kemarin baru bahas di EKM. Gitu kan, ya, berkata gitu ya, bahwa tidak baik apa? Terus manusia hidup seorang diri saja. Setelah menciptakan semuanya sangat baik, lihat Adam masih Jones gitu ya, jomblo ngenes gitu, ya, dia bilang apa? Tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Terus sekarang saya lagi promo gitu, karena di sebelah promonya adalah singleness, saya enggak, coupleness gitu ya. Jelas di situ yang relasional. Maka itu dibuat begitu detail supaya melukiskan bagaimana pentingnya, bagaimana hal itu menjadi yang utama di dalam diri Allah. Begitu detail pembuatan tentang kemah pertemuan ini. Jadi dari mulai pasal 20 tadi sampai pasal 30 berbicara tentang desain. Sekarang realisasinya. Tidak penting betapa luar biasanya satu desain,
tanpa dibuat realnya, nothing. Tidak penting betapa luar biasanya visi dan misi fakultas-fakultas. Tetapi kalau visi dan misi fakultas tidak bisa diwujudkan, atau dalam bahasa pasarnya, marketingnya mengatakan tidak dibeli oleh jemaat, program kalian tergantung program mimpi kalian hanya mimpi berapa orang yang disebut sebagai visioner. Penting sekali realisasi dari suatu desain. Itulah sebabnya Musa capek-capek nulis khusus cerita dua orang ini. Ya, apa nggak cukup ketokohan Musa? Apa nggak cukup ketokohan Yosua? Apa nggak cukup ketokohan Kaleb? Apa nggak cukup ketokohan Hur? Kenapa dua orang ini disebutkan? Karena dua orang ini yang dipakai oleh Allah untuk merealisasikan desain Allah, bagaimana Allah menemui umatnya dan umat saling berinteraksi di dalam persekutuan yang namanya Kahal Yahweh. Di situ kita melihat begitu Allah serius. Itulah sebabnya Allah yang kita kenal itu Allah yang tidak seperti yang saya sebut di awal, seperti Marco. Ya, gini selesai. Enggak, dibuat begitu natural. Maka di dalam doktrin divine simplicity, ya, itu salah satu aplikasinya adalah Allah yang kita kenal itu Allah yang tidak nego-nego, Allah yang menyatakan dirinya dan menyederhanakan serta membumikan bagaimana dia hadir di tengah-tengah umatnya. Kalau Allah menekankan diri, ketika Musa tanya, kalau umatku bertanya, siapa engkau? Jawabnya apa? Yahweh, Eser, Yeh. Ya, aku adalah aku. Atau dalam bahasa Yunaninya ego eimi. Ya, ego eimi itu dengan aku adalah aku. Sebenarnya terjemahan yang tepat itu bukan, nggak ada kata aku di belakang. Aku adalah. Jadi aku adalah apa? Seolah berhenti. Maka penerjemah menambahkan kata aku adalah aku. Apa yang dikatakan Allah? Ketika kamu tanya tentang aku tidak ada definisinya. Aku incomparable. Ya, aku incomprehensible. Aku sangat unik, tidak bisa disamakan dengan apa seperti yang dicatat di Yesaya. Dan salah satu keunikan Allah tadi, ketika mendefinisikan dengan definisi aku adalah, itu benar-benar divine simplicity. Allah yang begitu sederhana. Paling tidak saya merenungkan ketika di mana letak aplikasi kesederhanaan Allah itu. Yang pertama, di dalam menyertakan dirinya. Pernyataan diri Allah. Allah mewahyukan penulis Alkitab mencatat tentang diri Allah dengan bahasa antropomorfisme. Apa itu? Menggunakan pelukisan manusia. Misalnya di Yesaya dikatakan tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Allah tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi pemisah antara aku dan engkau adalah segala dosa dan pelanggaranmu. Memang Allah punya tangan, ya. Memang Allah punya telinga. Allah itu roh, nggak berbicara tentang materi. Dan ketika Allah secara beingnya itu roh, maka dia secara logis mampu mencipta yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Tidak bisa dibalik.
Yang kelihatan tidak mungkin mencipta yang tidak kelihatan kecuali angan-angan. Dan selain itu, misalnya napas Allah, ya, Allah menyesal. Itu kan bahasa-bahasa sederhana bagaimana Allah mensimplify dirinya untuk dimengerti oleh kita. Allah yang kita kenal adalah Allah yang pada dirinya sederhana dan menyederhanakan dirinya supaya kita yang sederhana bisa menerima kompleksitas dia. Yang kedua, tadi di dalam penyataan Allah menggunakan bahasa antropomis. Yang kedua, dalam inkarnasi Allah, pribadi kedua Allah Tritunggal, Sang Firman, Sang Anak Allah mengambil rupa manusia sehingga manusia boleh mengenalnya. Dia lahir secara natural, dia mati secara natural, dia hidup secara natural. Dan ketika Filipus bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami, Tuhan Yesus ngomong apa? Apakah engkau nggak nyadar juga, Filipus? Aku telah lama bersama engkau. Ya, aku inilah. Kalau kamu ingin lihat Bapa, lihatlah keseluruhan diriku, kamu akan melihat Bapa. Jika tidak, maka dia tidak akan lebih dari konsep filsafat Yunani yang beredar pada waktu itu. Allah yang menyederhanakan dirinya dengan mengambil rupa seorang manusia, lahir, hidup, dan mati secara manusia. Dan yang ketiga, di dalam pemeliharaan Allah atau providentia Dei, Allah memelihara dan menopang alam semesta menggunakan rule ataupun hukum-hukum yang sangat alami, natural law, ya. Maka bisa dijelaskan mengapa jarak bumi dan matahari nggak berkurang ataupun bertambah. Maka bisa dijelaskan mengapa suhu kita seperti ini. Mengapa oksigen kita sejumlah sekian persen? Kalau kelebihan pasti kebakar, kalau kekurangan pasti kita megap-megap. Semuanya menggunakan hukum-hukum yang wajar, natural, simplify. Itulah cara kerja Allah. Dan ketika Allah hadir dalam sejarah, mengapa kitab Wahyu ditulis di era Nero dan Diocletianus? Ada latar belakang sejarah di mana Allah berkenan memakai sejarah itu. Kenapa mulai melalui pandemi kemarin Allah hadir di dalam kesejarahan itu, sehingga tadi saya baru ngomong sama Kevin, lihat tuh, gitu ya, absennya sekarang udah pakai QR gitu kan, nggak kebayang gitu ya, sebelum apa itu, seandainya sebelum pandemi masih tetap nulis kan, ya. Sekarang metode pembelajaran sudah berbeda sekali karena apa? Allah hadir di dalam sejarah untuk memelihara umatnya. Pertanyaannya, tetap apakah kita peka melihat kehadiran Allah, melihat pernyataan Allah, melihat pemeliharaan Allah melalui sikap setiap kejadian. Saya seorang Calvinis dan saya sangat mensyukuri berpegang pada ajaran itu. Saya percaya in every single event tidak ada yang tidak direncanakan Allah. It make me peaceful. Setiap kejadian yang selalu merugikan saya bisa melihat sisi lain dari pemeliharaan Allah. Maka katanya kehidupan itu begitu kompleks, yang menjadi masih pertanyaan saya cuma tinggal 2 atau 3 pertanyaan sekarang. Nggak banyak.
Padahal kehidupan kayaknya kompleks banget. Saya cuma 2 atau 3 pertanyaan. Tahu di dalam diri kalian. Kalau kalian jawabnya kasih, itu dari emak saya yang begitu tua, tidak berpendidikan, sampai kakek saya yang tua, jawabannya sama dengan kalian. Kalian tentu nggak ingin sama dengan mereka. Apa kira-kira? Dengan perjalanan hidup. Saya sebentar lagi memasuki usia 60, 2 tahun lagi. Ya. Satu sifat Allah yang saya selalu ceritakan di mimbar, Allah yang misteri, nggak bisa diformat, polanya itu nggak bisa diamati. Wah, kalau dia begini biasanya ntar begini, kalau begini nggak ada. Supaya apa? Supaya saya selalu kagum dengan misterinya dia. Dan itulah salah satu pertanyaan saya. Lainnya saya bilang oke, nggak ada yang rumit dalam hidup itu, and I'm happy with that. Ya. Nah, kembali dengan Allah yang menyederhanakan dirinya. Bagaimanakah pertanyaannya dengan kita, hai para pemimpin yang visioner di Persekutuan Kristen UI, Persekutuan Oikumene Universitas Indonesia, ya. Kalian selain gambar Allah, which is everybody itu gambar Allah, tetapi kalian disebut apa? Tolong ingat baik-baik, kalian disebut sahabat Allah, rekan sekerja Allah. Oke? Kalau saya mempunyai sahabat, saya mempunyai rekan, saya tahu sukanya dia. Kalau dia nggak suka ngopi, maka saya nggak akan ajak dia ke Starbucks. Kalau dia Bataknya tulen, mentok-mentoknya paling kelapu, nggak mungkin dia ngajak ke kafe. Maka demi ke dia tidak makan sonari gitu, langsung lapu pikirannya, kan begitu. Saya nggak akan ngajak kalian hari ini karena ada jadwal lagi, dan saya juga nggak minta kalian ajak untuk itu. Ya. Nah, demikian ketika Allah yang mensimplify dirinya dengan 3 hal ini, bagaimana kita melihat pelayanan kita? Allah mempersiapkan hukum, tata cara ibadah, upacara-upacara, dan mempersiapkan pengerjanya untuk bisa dinikmati, diwujud nyatakan. Pertanyaan kalian, untuk kalian, visi, misi, tugas kalian yang kalian sudah tetapkan untuk persekutuan, sudah kalian wujud nyatakan atau tidak? Misalnya, saya pengen banget tuh kelompok kecil jalan di persekutuan kami. Orang anak Gen Z yang jangankan kelompok kecil yang waktunya perlu sangga, urusan boba harganya 17.500 sama 18.000 aja dipertimbangkan, karena kalau kan lebih murah. Kalau hari ini, kalau saya itu, kalau belanja, saya nggak pernah mikir itu, cuma topek. Generasi X begitu, udah jatuh cinta ya udah cinta mati seumur hidup. Mahal, nggak apa-apa mahal, gue punya duit gitu. Kalau anak sekarang untuk ojek aja, ada Gojek, ada Grab, ada Maxim, ada InDrive, dan banyak sekali. Kita lihat dulu, begitu mau berangkat cek dulu mana yang diskonnya dulu kan. Nah, anak Gen Z semua aja dihitung. Terus ini kelompok kecil, pasti nanya apa? Untungnya buat gua apa? Pernah nggak kalian nanya itu? Pernah nggak kalian memikirkan dari sisi kalau kita sebut sebagai cara marketing dari segi konsumennya? Kalau enggak, ya kalian nggak ditanggepin, nggak dibeli, bro. Oleh karena itu, ketika mengatakan hari ini persekutuan POUI gitu, yang ditanya sekali apa? Kalau cuma sekedar tugas gua udah bikin slide, bikin poster buat taruh di IG, datang enggak bukan urusan gua. Orang kan nggak datang, ya. Udah pembicaraan kecil Bang Jonas, udah nggak usah. Tetapi kalau kalian misalnya membuat marketing sedemikian rupa, gua kalau nggak datang rugi.
Ingat nanti kalau melamar kerjaan ya, jangan pernah saya mengharapkan bisa bertumbuh. Kok perusahaan harus di tempat kamu bertumbuh? Ngelamarnya begini, kalau perusahaan ini nggak hire saya, maka perusahaan ini akan kehilangan kesempatan untuk growing. Tahu? Kalau ngelamar kerjaan itu begitu. Saya belum pernah ngelamar kerjaan di top, karena saya alumni tidak pintar. Pintar apa? Pintar ngejual diri. Bayangin lulusan fisika, gua kerjanya di IT, levelnya udah global. Gua nggak pernah belajar IT, masang printer, kertas printer dulu kan pakai perforator itu yang ini, itu aja menceng. Masang antara monitor sama komputer aja gua nggak nyambung. Tapi bisa ngejualin. Demikian juga program-program kita. Bagaimana cara kita menimbulkan kesan bahwa kalau gua nggak ikut program ini gua rugi. Misalnya keramah tamahan. Wah, namanya persekutuan terus nggak ramah tamah, bedanya apa dengan di kafe? Kafe kita bayar masih mending, terima kasih ya kakak, ketemu kembali minggu depan lagi ya, begitu. Pernahkah kalian bilang, thank you ya untuk datang lagi hari Jumat ini, minggu depan keren lagi loh, datang ya. Jangan cuma begini, teman-teman. Saya harap minggu depan kita bisa ketemu lagi, Tuhan Yesus berkati. Menarik. Keramah tamahan, sapaan. Ada yang kalian yang ngunjungin customernya? Anak kelompok kecil? Ada nggak PKK yang datangin kos kelompok kecilnya? Ya, berarti cuma seorang jangkrik doang. Tadi kami katekisasi. Begitu kami katekisasi, kami berdua, Pak Penatua. Saya aktif di Perkantas, dia aktif di Navigator. Begitu lihat nama-nama ini, kok ini terlambat? Wah, rumahnya anak katekisasi masih remaja, rumahnya ketiga di Palmerah, gerejanya di Depok. Kenapa? Karena dia merasa Depok itu kafe terbaik di antara gereja-gereja yang lain. Bangun jam berapa tadi? Jam 8 dari Palmerah, naik kereta. Setiap minggu loh. Karena apa? Komunitas remaja di gereja kami seperti kafe yang sangat menarik buat mereka. Terus ada satu, lambat siang. Ya tadi bangun mama jualan dulu. Terus langsung kita lihat cepet polanya tadi. Siapa orang tuanya? Orang tuanya ternyata seorang mutajin yang belum lama bertobat dari suku Betawi, yang untuk menghidupi harus jualan nasi uduk dulu. Apa yang kami lakukan melihat data itu? Kita kunjungi orang tuanya. Tahu? Wah, Pak Jonas kan pengkhotbah, kok nggak eksposisi, kok malah ngunjungin kan gitu kan? Ingat, our God define city. Para penatua di gereja biasanya apa? Harusnya, sorry ya kalau gereja tertentu ya, penatua itu kan harus pakai jas itu, ya, pakai jas terus dasi, selama giliran beliau gitu kan. Kaget lihat saya khotbah pakai sneaker. Terus saya membiasakan kalau ketemu atau salaman dengan orang, saya selalu begini dan membungkukkan diri saya. Karena memang tinggi saya relatif di atas rata-rata, tentu nggak dibandingin kalian. Ya, itu membuat orang itu merasa nyaman. Ada seorang penatua dari tradisi tertentu mengatakan itu. Harusnya mereka hormat dong sama penatua, marwah penatua harus ditegakkan. Langsung gak saplak begini, bro. Tuhan yang saya sembah aja nggak mempertahankan marwahnya. Kalau dia mempertahankan marwahnya nggak jadi manusia, bro. Dan kita nggak ada yang selamat. Untung Allah saya nggak mempertahankan marwahnya. Simple. Ya. Allah yang menyederhanakan dirinya. Bagaimana kalian? Pernah makan bareng dengan teman?
anak apakah, jemaat dan lain, makber, ya, potluck. Kami di gereja melakukan itu, ya. Udah, bawa masing-masing. Kemarin papa mertua saya meninggal. Orang pada datang. Saya perhitungkan begini. Ya biasanya kalau pasutri yang datang, KTP pasutri, ya di kami ada KTP suami istri begitu. Paling berapa saya tanya umurnya? 10. Ya kan 10 orang kan? Oke, 10 orang. Oke. Berarti kalau saya nyediain makanan 17 package, aman dong harusnya kan? Ya kan? Nanti kalau 17, kalau nanti ternyata yang datang 10 kan yang 5 kita anggota keluarga kita makan, kita nggak usah maksa. Enteng kayaknya gitu ya? Yang datang berapa? 30. Bukannya haleluya kok bingung nih, pesen apa tadi ini kan? Karena itu untunglah masing-masing pasutri itu ada yang bawa kue, ada yang bawa buah, ada yang bawa itu. Itu yang namanya not just a community, but communion. Harusnya persekutuan kita, harusnya kita selaku pengurus-pengurus ini mulai menerapkan komunian. Bukan sekedar community atau just communication. Tentu ini saya sedih banget loh teman-teman. Meskipun kalian coba make up angle foto kalian di IG seperti apa, saya tahu berapa jumlah yang hadir. Setelah pandemi ini, MIPA yang saya sangat banggakan sebagai tempat saya alma mater saya, terakhir dia menurun. Sekarang jauh dari itu. FT saya tahu, FH saya tahu. Satu-satunya yang menjadi penghiburan bagi saya adalah sekolah kedinasan. STAN. Yang hadir waktu itu rata-rata sekitar, kalau persekutuan Jumat itu ya sekitar 300-an lah. Karena mereka nggak ada fakultas-fakultas. Begitu pandemi, drop di bawah 50. Bahkan ulang tahun PMK STAN yang hadir sekitar 70 karena saya khotbah. Tetapi puji Tuhan, kemarin di luar pembuat konten yang jago-jago lebih jago dari kita. Tentu itu lebih menarik bagi mereka. Tapi personal touch nggak pernah bisa digantikan dengan touch. Saya mengajak kita semua di situ. Karena apa? Saya mengalami sendiri di gereja saya. Setiap kebaktian gladi resik. Siapa mimbar? 1, mimbar 2, pimpin pujian, pemusik, siapa? Ini. Terus itu yang gitu. Dan saya selalu menemukan setiap kebaktian ada yang dievaluasi, ada yang salah. Entah mic-nya nggak bener itu kan. Ketika lagi rapat, ini kurang apa kita persiapannya kurang keras. Enggak, saya ngomong dengan keras di hadapan anak saya, di hadapan para penatua sama apa? Kita kurang berdoa. Kita berdoa, iya, kamu berdoa, saya tahu saya itu berdoa. Berdoamu hanya sebagai pelengkap di JA, bukan mendoakan yang sungguh-sungguh. Dan saya pulang, saya bangga karena anak bungsu saya tepuk muda. Iya Pak, Papa harus sering memberitakan ini kepada orang. Kita hanya sibuk mempersiapkan hal-hal yang sifatnya teknis. Bahkan saya melihat beberapa gereja, berapa persekutuan, persiapan seks itu utamanya justru di pemusik. Kalau perlu mimbarnya digeser ke sana, yang sini para pemusik dengan main musiknya. Dan kita telah menggeser, bukan? Mereka kita sebut sebagai pelayan mimbar, bukan? Benar betul. Soalnya seolah-olah sentralnya di situ. Gereja Protestan, kalian tahu sentralnya di mana? Mimbar. Pemberitaan firman Tuhan. Gereja Katolik di mana? Ekaristi. Masih berbicara pada Tuhan. Sekarang bergeser kepada pemusiknya dan lain sebagainya. Saya nggak mengatakan pemusik nggak perlu bisa, perlu harus terbaik.
Tetapi bukan itu saja. Aser yang di luar harusnya megang peranan penting ketika mereka merasa disambut. Kalau kalian masuk ke kafe atau di mana, selamat datang kakak. Udah setua saya diambil kakak, merasa seneng nggak sih? Saya keluar terima, perhatikan panggilannya kakak. Bukan apa, itu menunjukkan kenyamanan. Oleh karena itu kalian, bagaimana kalian membawa orang berjumpa dengan Allah kalau pintunya aja kalian buat seram? Bagaimana jemaat berjumpa dengan Allah kalau istilah kelompok kecil atau KTB apapun namanya membuat mereka ini kok sulit dan lama? Bagaimana kalau hal itu bisa kita lakukan seperti yang Allah lakukan? Kepanjangan saya kasih nasihat kalian. Oleh karena saya akan menutupnya dengan satu bacaan yang kalian sering dengar tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ya. Begitu kalian membaca perumpamaan orang Samaria yang baik hati Lukas 10, ya. Kalian langsung paling khotbahnya ini. Tokoh protagonis orang Samaria dapat spotlight, betul? Tokoh antagonisnya imam dan Lewi dapat spotlight, warnanya merah, warna hijau. Tetapi ada cameo yang nggak dapat spotlight sama sekali. Siapa sih? Keesokan harinya si orang Samaria tadi menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, jika kau belanjakan lebih dari ini akan menggantinya waktu aku kembali. Lo perhatikan, kalau kamu sebagai pemilik penginapan, terus ada orang saya bawa ke kamu, tolong, ini titip uangnya ntar saya bayar. Biayanya ini untuk cukup 2 hari. Padahal orang itu sakit, udah digebukin hampir setengah mati kan. Kalau sembuhnya seminggu, gimana? Siapa yang bayar? Kan dia cuma janji doang. Cameo tadi nggak dapat spotlight, tapi megang peranan penting juga. Meskipun itu bentuknya perumpamaan. Gereja yang dapat spotlight, siapa pembicaranya, siapa liturgosnya, siapa pemusiknya, siapa pemimpin pujiannya. Lupa ada asyad, siapa yang harus menerima jemaat. Lupa multimedia yang keringat dingin kalau pasti pencet ternyata nggak pindah slide-nya. Lupa dengan bagian teknisi yang mengecek AC dari pagi. Kalau panas gimana, langsung kipas-kipas semua. Gimana gue bisa dengerin khotbah kalau panas begini? Lupa dengan poster yang nyapu tadi pagi, yang apel tadi pagi. Mereka nggak dapat spotlight. Apa spotlight pelayanan kita? Nyiapin program, nyiapin pembicara, nyiapin MC. That's done. Hasilnya kok gak penting, yang penting udah kerjain. Mental apa seperti itu? Harusnya kita make sure semuanya sesuai yang Tuhan mau. Kalau ternyata hasilnya kurang baik, Tuhan mengerti. Tetapi jangan nyatanya gua gak kerjain. Sering sekali saya lihat di persekutuan SMA, ketika slide-nya nggak muncul atau suaranya nggak muncul, yang lain cekik-cekik ngomong, padahal dia tahu cara resolve itu. Karena hari ini dia nggak bertugas, dia nggak kerjakan. Bukan tugas gua, tugasnya Dedi. Itu. Bagaimana bisa seperti itu? Mari kita tuh satu tubuh, hand in hand. Oleh karena itu, menutup renungan saya siang hari ini, mari kita melihat
kalau Allah mensimplify dirinya untuk bisa kita terima. Kita pun belajar demikian. Seringkali kita hanya memperhatikan bagaimana tampil di altar dan di mimbar. Padahal waktu kita lebih banyak dihabiskan di pasar dan di lapak. Lapak itu tempat area bermain. Bagaimana kalau kamu akan berubah karakter seseorang lewat KTB yang hanya pertemuannya seminggu 2 jam? Yang kamu ketemu setiap hari di kampus dengan orang tersebut, nyapa, rangkul pun tidak pernah. Nggak pernah nanya kabarnya. Oh, kalau mau nungguin dicapa dia nanti saat KTB. Saya berharap dan sungguh-sungguh merenungkan baik-baik. Tuhan Yesus tidak menyapa spotlight orang waktu itu, para imam dan ahli Taurat. Justru dia yang dapat spotlight anak-anak, perempuan berdosa, pemungut cukai. Jangan hanya fokus ke technical thing, bikin persekutuan Jumat jalan, program jalan, tetapi bagaimana persekutuan Jumat itu menjadi sarana bertemu umat dengan Allahnya. Bagaimana kelompok kecil itu menjadi sarana Allah menumbuhkan seseorang semakin mengenal Dia. Ingat, waktu kita jauh lebih banyak di pasar dan di latar, bukan di altar dan di mimbar. Jangan terlalu fokus di mimbar dan di altar saja. Kita diutus ke dalam dunia, bukan diutus ke dalam misbah Allah. Tuhan Yesus berkata, selamat melayan dengan sederhana seperti yang Allah telah lakukan.